Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita pagi hari ini masih dapat istiqomah melanjutkan kajian kita. Semoga Allah melimpahkan berkah dan karunia, tambahan karunia kepada kita dan keluarga. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas satu tema, mensyukuri dan mengupayakan menjaga amanah atas anugerah kemerdekaan negeri kita. Mengambil pelajaran dari surat Al-Qalam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian meninggalkan dunia ini, yakni wafat, kecuali kalian tetap istiqomah memegang iman Islam. Karena dengan iman Islam itulah kunci kebahagiaan akhirat, yakni surga, Allah bukakan. Semoga kita semua Allah jadikan menjadi ahli surga yang istiqomah tetap dalam iman Islam. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar istiqomah dalam ketakwaan. Ketakwaan harus kita jadikan bekal dalam perjalanan hidup kita. Kita selalu berjalan dalam kehidupan ini dengan berpegang teguh dengan nilai-nilai ketakwaan. Allah Ta'ala dalam firman-Nya yang lain, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah wahai orang-orang yang berakal, yakni ulul albab. Allah Ta'ala memerintahkan bahwa dalam kehidupan kita yang selalu melewati waktu-waktu, apakah perulangan waktu yang kita lewati itu harian, atau perulangan waktu bisa bulanan, bisa tahunan, senantiasa kita terus pada momen-momen pergiliran waktu itu untuk tetap mengevaluasi diri, merenungkan apa yang sudah berlalu dan apa yang kita akan buat di masa akan datang. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang akan menjadi bekalnya di hari esok. Apa yang akan dia bawa untuk bekal sesudah kematiannya.
Wattaqullah, bertakwalah, sesungguhnya Allah telah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah Ta'ala dalam ayat tersebut di atas surat Al-Hasr menginginkan kita untuk setiap waktu memperhatikan apa yang telah kita lakukan di masa sebelumnya. Inilah tempat-tempat pemberhentian dikaitkan dengan waktu. Apakah harian sebagaimana tadi disebut, apakah pekanan, apakah bulanan, apakah tahunan. Hendaknya kita menyisihkan waktu sejenak untuk merenung terkait dengan waktu yang telah lewat dan menetapkan apa-apa yang akan menjadi bekal kita selanjutnya untuk hari berikutnya atau waktu periode berikutnya. Inilah yang dimaksud hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Waktu untuk evaluasi diri. Dalam ayat berikutnya Allah berpesan, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, nggak pernah mengevaluasi diri dalam hubungannya dengan Allah, dalam merenungkan pengingatan-pengingatan dari Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Pada dasarnya ketika seorang hamba melupakan Allah, hakikatnya dia melupakan dirinya sendiri. Mereka itulah orang yang fasik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan bergulirnya waktu, maka kita diingatkan agar tidak menyia-nyiakan waktu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr, sampai dalam firman-Nya ini Allah bersumpah dengan waktu. Wal asr, demi waktu. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Saling mengingatkan di antara sesama hamba yang beriman adalah untuk kebaikan, dan itu mengingatkan tentang pentingnya evaluasi. Kadang seorang larut dengan kehidupannya, maka diperlukan pengingat dari orang-orang dekatnya. Inilah yang dimaksud dengan nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati menetapi kesabaran. Sabar istiqomah di jalan Allah, jangan sampai terpeleset. Pengingatan semacam ini sangat dibutuhkan bagi hamba yang beriman. Dan siapa yang melakukan amalan semacam ini, sungguh dia beruntung. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali terkait dengan surat Al-Hasr yang tadi telah dibacakan, di mana ayat ini Allah perintahkan kita agar dalam periode waktu tertentu mengevaluasi diri berkaitan dengan waktu yang sudah berlalu. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat tersebut di atas surat Al-Hasr 18 ini adalah perintah Allah kepada kita hamba yang beriman untuk mengevaluasi diri pada babak perjalanan waktunya. Mengevaluasi diri pada babak perjalanan waktunya. Apakah setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, ya, untuk mengingat dan memperhatikan apa yang sudah berlalu. Wal tandur ma qaddamat lihat, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.
Apakah yang sudah berlalu, sudah dia kerjakan, dia upayakan bekal untuk hari esok atau belum? Kemudian bagian kedua dari ayat tersebut, Allah menggunakan perulangan perintah untuk bertakwa. Wattaqullah. Imam Qurtubi menjelaskan kalimat wattaqullah yang pertama dipahami sebagai perintah untuk bertobat dan bersyukur, yakni mengevaluasi masa yang sudah berjalan dalam tahun yang lalu atau pekan yang lalu atau bulan yang lalu. Ia merenungkan apa yang sudah dia buat. Bila apa yang telah dia buat adalah kebaikan, maka hendaklah bersyukur. Bila ia menemukan kebaikan-kebaikan dan menyangka dengan sangkaan yang kuat bahwa Allah insya Allah meridhoinya, maka hendaklah ia bersyukur. Sedangkan bila ia menemukan hal-hal yang justru jauh dari jalan Allah, dari perintah Allah, dari bekal-bekal takwa, maka diperintahkan kepadanya segera beristighfar, bertaubat kepada Allah. Jadi dengan evaluasi Bapak Ibu tentang apa yang sudah berlalu, kita merenung, kita akan keluar dari diri kita rasa syukur terhadap hal-hal yang telah memenuhi dan istighfar terkait hal-hal yang belum terpenuhi. Selanjutnya, kata wattaqullah yang kedua dalam ayat Al-Hasr 18 itu ditafsirkan oleh Imam Qurtubi memberikan pengertian agar kita berhati-hati terhadap kemungkinan perbuatan buruk yang berulang di masa waktu mendatang. Dan hendaklah memaksimalkan kesempatan dan karunia Allah yang Allah berikan di masa waktu berikutnya sebagai wujud syukur nikmat kita kepadanya. Jadi dengan kata lain, setiap kita mengingat masa sebelumnya, hendaklah muncul salah satu dari dua amalan atau sekaligus dua-duanya, yaitu amal syukur dan amal istighfar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sebagai bangsa mengingati perulangan waktu setiap tahun, yaitu mengingati hari kemerdekaan. Yang sesungguhnya makna mengingatnya adalah dalam rangka syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kita sebagai dengan sebuah negeri dan bangsa yang merdeka, terbebas dari penjajahan. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita adalah negeri yang mendapatkan anugerah Allah dengan anugerah alamnya yang luar biasa. Sumber daya alam yang luar biasa. Baik kita lihat dari sisi pertaniannya, kehutanannya, perikanannya, kelautannya, pertambangannya yang sangat kaya. Maka besarnya sumber daya ini mengingatkan kita akan firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Di antara nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita adalah negeri yang kita tinggal. Negeri yang kaya sumber daya alam. Ya Allah, jagalah kami
jagalah negeri kami. Ya Allah, Ya Rahmanu, Ya Rahim, jagalah kami, keluarga kami, anak turunan kami di negeri kami ini ya Allah, agar tetap istiqomah mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat terhadap anugerah kemerdekaan adalah satu yang wajib. Anugerah yang besar, yakni negeri kita ini, sempat pada masa yang lalu dijarah oleh penjajah. Dan cukup lama para pejuang bangsa kita berupaya membebaskan negeri ini dari penjajahan dan penjarahan terhadap sumber daya alamnya yang besar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Akhirnya perjuangan para pendahulu berhasil mengenyahkan penjajah tersebut dari negeri kita yang tercinta. Dan akhirnya anugerah sumber daya alam yang besar kembali pula dalam penguasaan bangsa kita sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bangsa yang beriman kepada Allah taala, telah ditorehkan oleh para pendahulu kita dahulu tentang pengakuan iman mereka yang dengan jelas dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pengakuan dengan tulus bahwa kita merdeka adalah atas berkat rahmat Allah. Kita merdeka atas berkat rahmat Allah, itu diakui dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pengakuan ini sekaligus menjadi amanah bagi kita sebagai anak cucunya untuk tetap mengakui dan mengimani bahwa ini anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. Maka konsekuensi bagi kita atas pengakuan tersebut adalah hendaknya kita mensyukurinya atas anugerah Allah yang telah memberi kemerdekaan dan mengembalikan penguasaan atas sumber daya alam kepada bangsa kita kembali. Rasa syukur yang kita sampaikan hendaknya diwujudkan untuk senantiasa menjaga kemerdekaan ini, memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk mensejahterakan penduduknya, dan memanfaatkan sumber daya yang Allah anugerahkan untuk tetap istiqomah, menjaga pengakuan kita atas karunia Allah ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh menyia-nyiakan amanah kemerdekaan, menyia-nyiakan atas amanah pengelolaan negeri kita dengan tidak benar merupakan bentuk kufur nikmat. Allah Ta'ala mengingatkan dalam surat An-Nahl ayat 112 yang artinya, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datangkan kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Tidak mengakui adanya karunia dari Allah. Mereka sombong. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian musibah berupa kelaparan dan ketakutan. Disebabkan apa yang selalu mereka perbuat, yakni kesombongan, tidak mengakui bahwa itu datang dari Allah SWT. Kita bersyukur bahwa para pendahulu kita yang memperjuangkan negeri ini, membebaskan negeri dari penjajah, mereka dengan bulat menyatakan
kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Dan selanjutnya kita harus tetap juga meyakini keberkahan Allah selalu menyertai kita. Rahmat Allah, karunia Allah, dan kita syukuri selalu dengan menjaga menjaga amanah yang Allah berikan, yaitu istiqomah di dalam menjalankan agama. Dalam firman Allah lainnya, Allah membuat perumpamaan dalam surat Saba ayat 15 sampai 17. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Kita juga ada tanda, Bapak Ibu, kekuasaan Allah di tempat negeri kita ini. Ya, sumber daya alam yang Masya Allah, luar biasa. Pertanian, kehutanan, perikanan, tambang, semuanya sebagaimana saya telah sebutkan. Ini karunia besar dari Allah. Iklimnya juga Masya Allah. Allah membuat perumpamaan yang dicantumkan dalam Al-Quran dengan sebuah negeri yang disebut negeri Sabah. Allah berikan 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri mereka. Di negeri kita tentu sangat banyak kebun-kebun, bukan sekedar 2 kebun. Di negeri Sabah Allah hanya jelaskan memberikan kepadanya, pada penduduknya 2 kebun saja. Kemudian Allah berkata kepada mereka melalui Rasul, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling atas seruan itu. Mereka berpaling karena sombong. Kemudian Allah melanjutkan penjelasannya dalam ayat ini. Maka kami, yakni Allah, datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yakni pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekufur nikmat mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua bagian dari kaum muslimin di negeri yang Allah telah karuniakan dengan karunia yang banyak. Bukan hanya dengan 2 kebun. Kita dikarunia Allah banyak kebun, dikarunia Allah banyak tanam-tanaman, buah-buahan yang mungkin di negeri lain tidak dapat tumbuh, tapi di negeri kita tumbuh dengan subur. Apa yang kita tidak bisa tumbuh di negeri kita? Alhamdulillah, ini karunia besar dari Allah yang wajib kita syukuri. Jangan menjadikan diri kita atau kita sebagai bangsa kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang Allah ancamkan, jika kufur nikmat, maka musibah Allah akan datangkan. Bapak Ibu sekalian, agar nikmat dari Allah tidak tercabut dan berganti menjadi musibah bagi kita dan bagi bangsa kita, maka hendaknya kita selalu menjaganya dengan amalan yang mengekspresikan rasa syukur nikmat dan mengekspresikan permohonan ampun atas kelalaian kita sebagai bangsa atas apa yang Allah perintahkan. 2 amalan tersebut, yakni bersyukur dan beristighfar bila ada yang hilaf dan salah, mengiringi kehidupan kita dari waktu ke waktu.
Allah membuat perumpamaan lain dalam surat Al-Qalam ayat ke-17:33. Kita pada kesempatan kajian pagi hari ini ingin mentadabburi untuk mendapatkan nasihat dari ayat ini dalam kita berbangsa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Alhamdulillah. Di Antam 7,2. Sesungguhnya kami telah menguji mereka, kaum musyrikin Mekah. Kami telah menguji mereka, kaum musyrikin Mekah. Sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka bersikap sombong. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan. Pada hari ini jangan ada seorang miskin pun yang masuk ke dalam kebun. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang miskin padahal mereka mampu menolongnya. Inilah pengelola negeri yang tidak peduli pada orang-orang miskin. Padahal di dalam undang-undang kita, konstitusi kita sebagai negeri yang tadi telah dibangun fondasinya oleh para pendahulu dengan berkat rahmat Allah, pengakuan kepada Allah atas karunia besar kemerdekaan. Fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu dicantumkan. Sebagaimana dalam surat Al-Qalam, Allah mengingatkan, ketika kalian membiarkan kemiskinan dan anak-anak terlantar itu tidak terpelihara, tunggulah azab Allah. Allah akan mencabut nikmat itu bagian dari meninggalkan syukur nikmat. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Qalam ini. Ketika mereka akan memanen kebunnya, mereka sempat-sempatnya berkata, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetiknya. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Pada hari ini jangan ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang miskin, padahal mereka mampu menolong. Maka Allah timpakan petir, membakar kebun mereka yang sudah siap petik. Na'udzubillah min dzalik. Ini pengingatan dari Allah agar kita tetap memiliki rasa syukur nikmat kepada Allah dan menjaga amanah-amanah itu. Menjaga amanah yang Allah titipkan berupa karunia negeri yang Allah karuniakan sumber daya alamnya yang luar biasa. Tentu kita tidak akan termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah dan mengkhianati para pejuang terdahulu yang telah menetapkan negeri ini merdeka berkat rahmat Allah. Kemudian ada yang menyatakan salah satu musuh Pancasila adalah agama Islam. Orang ini tidak layak untuk dijadikan pemimpin di negeri kita. Insya Allah Bapak Ibu semua sudah tahu. Saya menyampaikannya karena saya sudah mengklarifikasi bagaimana ungkapan seperti itu dikeluarkan.
pada saat yang sama. Di hari kemerdekaan, seorang yang mengamalkan amal Islam, anak-anak muda, wanita-wanita muda, gadis-gadis muda yang mengamalkan amal Islam, yang mereka sudah berkerudung, diancam untuk tidak menggunakan kerudungnya hanya karena ingin mengibarkan bendera. Ini satu aib besar terhadap bangsa. Pengkhianatan besar pada para pejuang terdahulu yang telah mencantumkan bahwa negeri kita merdeka dengan rahmat Allah. Kita berharap bahwa momen kemerdekaan kita adalah momen untuk mensyukuri nikmat Allah, bukan justru untuk menjauhkan negeri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu perumpamaan yang diulang di dalam Al-Quran. Jangan kufur nikmat terhadap Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, jauhilah olehmu perbuatan-perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya seseorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu ia benar-benar dihalangi dari rizki yang telah disiapkan untuknya. Sebab perbuatan dosanya itu. Kemudian Rasulullah membaca firman Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Karena kedurhakaan, dan inti kedurhakaannya adalah kufur nikmat. Tidak mengakui bahwa ini semua karunia Allah, justru dia mengungkapkan ketidaktaatan, permusuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah bersyukur insya Allah kita sama-sama telah maklum, banyak diulang di dalam Al-Quran. Allah berfirman di antaranya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, yakni kapal, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya, pasti kami akan termasuk orang yang bersyukur. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Padahal sudah ditolong sama Allah. Allah berfirman berikutnya, hai manusia, sesungguhnya bencana atas kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Hasil kezalimanmu hanyalah kenikmatan hidup duniawi sementara saja. Kemudian kepada kamilah kembalimu. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan sabda Nabi SAW, pemisalan orang yang menjaga larangan-larangan Allah dan orang yang melanggar larangan-larangannya adalah bagaikan sekelompok orang yang berundi dalam sebuah kapal. Mereka melakukan undian untuk mendapatkan posisi di dalam sebuah kapal. Akhirnya ada sebagian orang yang mendapat bagian pada bagian atas kapal, dan sebagian lain mendapatkan di bagian bawah kapal. Selanjutnya yang berada di bagian bawah, bila ingin mengambil air, tentu ia harus naik ke atas.
Mereka kemudian berkata, andaikan saja kita membuat lubang di bagian bawah kita, tidak perlu naik ke atas, tentu lebih mudah bagi kita mendapatkan air. Kemudian lanjut dari Nabi, seandainya yang berada di bagian atas melihat, menyaksikan ada orang-orang yang di bawah kapal itu kemudian melubangi dinding kapal di bagian bawah hanya karena ingin jalan pintas untuk mendapatkan air. Mereka melihat, membiarkan saja, niscaya semua penumpang akan binasa. Yang di bawah atau yang di atas. Padahal yang melakukannya hanya yang di bawah. Dan bila mereka melarang orang yang di bawah untuk berbuat melubangi kapal itu di bawah, maka mereka akan selamat dan selamatlah seluruh penumpang kapal. Ini perumpamaan dari Nabi SAW tentang sebuah negeri. Bila tidak ada yang peduli, maka karamlah negeri itu seperti karamnya kapal. Baik orang yang baik maupun yang jahat sama-sama karam. Tetapi bila yang baik mengingatkan, insya Allah selamat. Bukan saja yang baik, yang berencana tidak baik pun terselamatkan dari tenggelamnya kapal. Disinilah fungsi pengingat bagi perjalanan sebuah komunitas termasuk dalam berbangsa. Alhamdulillah kita dikaruniai negeri yang baik, sumber daya manusianya alhamdulillah juga baik, mayoritasnya adalah orang-orang beriman, dan alhamdulillah saat anak-anak yang akan mengibarkan bendera di Paskibraka kemarin tertekan dengan larangan tidak boleh atau melepaskan pakaian jilbabnya, berkumandanglah pengingatan itu dari segala arah. Bahkan dari Majelis Ulama Indonesia alhamdulillah juga menyampaikan, dari Muhammadiyah, dari Dewan Dakwah, ya, dari Persis, semuanya berbondong-bondong, baik organisasi Islam maupun para tokoh-tokoh Islam, mengumandangkan ketidaknyamanannya dengan larangan. Dan alhamdulillah atas pengingatan itu, maka larangan itu pun dianulir. Jika tidak dianulir, dia paksakan, kita khawatir seperti yang Nabi ungkapkan dalam perumpamaan dalam hadis Imam Bukhari. Maka akan tenggelam seluruh penumpang kapal, baik yang buruk maupun yang soleh atau yang baik. Jika tidak ada yang mengingatkan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur atas banyak yang mengingatkan atas penyimpangan ini. Dan termasuk yang harus diingatkan adalah menganggap agama Islam musuh Pancasila. Itu adalah ungkapan yang sangat buruk terhadap Islam, terhadap agama Islam, terhadap Allah SWT, yang oleh para pendahulu kita yang mendirikan negeri yang berjuang dicantumkan dalam pembukaan dasar dengan berkat rahmat Allah. Pengakuan itu hendaknya yang harus tidak mungkin ada berkat rahmat Allah kalau mereka bukan muslim. Nah, ini hal yang perlu kita ingatkan untuk tidak menjadikan negeri kita karam seperti dalam perumpamaan Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Di dalam Al-Quran disebutkan pula surat An-Naml ayat 45-53. Perumpamaan sebuah negeri. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Soleh, yang berseru mengingatkan kaumnya, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka jadi dua golongan yang bermusuhan. Yakni setelah diserukan kepada kaumnya agar kembali kepada kebenaran, maka ada golongan yang mendukung dan ada golongan yang memusuhi. Dia Nabi Soleh berkata, wahai kaumku,
Mengapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum kalian minta kebaikan? Hendaklah kalian meminta ampun kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Ayat lanjutannya, mereka golongan yang memusuhi Nabi Soleh itu menjawab, kami mendapatkan nasib yang malang. Kami mendapatkan nasib yang malang karena kamu, yakni karena Nabi Soleh yang mengingatkan kebenaran. Nabi Soleh berkata, nasib kalian ada pada sisi Allah, bukan pada kami yang menjadi sebab. Nabi Soleh hanya mengingatkan, tetapi kalian kaum yang diuji, yakni orang yang memusuhi seruan kebenaran, sering melontarkan tuduhan bahwa yang menjadi sebab kekisruhan dalam negeri adalah orang-orang penyeru kebenaran. Ini tuduhan kaum Nabi Soleh yang diabadikan dalam Al-Quran. Yang mereka tuduhkan bahwa orang yang menyeru kebenaran dituduh menjadi sebab kekisruhan dalam negeri. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat 48. Dan di negeri itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka sungguh tidak melakukan perbaikan. Ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan. Sesungguhnya yang membuat kerusakan bangsa, kata dalam firman Allah, tidak semuanya, tidak banyak. Hanya segelintir saja, tetapi mereka kuat. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia, yakni penyeru kebaikan Nabi Soleh, bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan bersaksi bohong dengan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan kita pun akan berkata, sungguh kita orang yang benar. Dan mereka penolak kebenaran, membuat tipu daya. Dan kami Allah menyiapkan balasan tipu daya untuk mereka. Sedang mereka tidak menyadari. Pasti Allah akan balas mereka. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka. Bahwa kami membinasakan mereka dan golongan mereka semua. Na'udzubillah min dzalik. Kita masih ada waktu untuk terus bersyukur atas nikmat Allah dianugerahi negeri ini. Dan kita harus tetap menjaga negeri kita dengan amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah yang mengaruniakannya dan amanah atau pesan-pesan kebaikan dari para pejuang kemerdekaan terdahulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sampai kita sebagai anak bangsa mengingkari nikmat Allah. Allah mengingatkan dalam surat An-Nahl. Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datang kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru. Tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian musibah, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Karena mengingkari nikmat Allah. Jika mayoritas kita bersyukur, Allah akan selalu menjaga negeri kita dari kejahatan orang-orang yang berupaya jahat terhadapnya. Allah Ta'ala berfirman pula dalam surat Al-An'am 123. Dan demikianlah, kami biarkan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka sungguh tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri. Sedang mereka tidak menyadari. Inilah janji Allah. Sekali lagi, bila mayoritas bersyukur kepada Allah, maka negeri kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya, Allah yang akan menjaganya, menghadapinya. Dan akan Allah kembalikan kejahatan itu pada mereka sendiri. Allah telah menetapkan dalam
surat yang lain, surat Fatir 43, rencana yang jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Kita sebagai orang yang beriman harus yakin terhadap ayat ini. Rencana kejahatan apalagi terhadap negeri, terhadap bangsa, maka pasti balik ke orang itu sendiri. Karena Allah menjaga negeri kita yang mayoritasnya beriman kepada Allah. Tidak dipungkiri, Allah telah mengaruniakan taufik hidayah kepada bangsa kita ini. Sholat 5 waktu tidak henti untuk tetap terwujud. Puasa Ramadan, amal-amal Islam telah diwujudkan oleh sebagian mayoritas bangsa kita. Alhamdulillah, ini karunia besar dari Allah SWT. Maka siapa yang akan berbuat kejahatan padanya, pasti hukum Allah inilah yang berlaku. Rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Berbuat jahat kepada bangsa, pasti akan menimpa keburukannya pada mereka. Allah mengingatkan kita semua sebagai hamba yang beriman dalam surat An-Nahl ini. Bersabarlah, tetap istiqomah dalam kebenaran. Tiadalah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Jangan kamu bersedih hati terhadap mereka. Jangan pula kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga kita semua Bapak Ibu dikaruniai Allah menjadi hamba yang bertakwa dan hamba yang suka berbuat kebaikan khususnya untuk negeri kita yang tercinta. Untuk bersyukur atas karunia Allah yang mengaruniakan kita negeri yang luar biasa kenikmatannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan. Kita tidak akan mustahil untuk mendustakan. Maka hendaklah kita bersyukur dengan jalan istiqomah mempertahankan Islam di negeri kita. Inilah Bapak Ibu bagian dari pengingatan kita atas perulangan waktu memperingati hari kemerdekaan negeri kita yang tercinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan. Silahkan Bu Lili. Baik Ustadz, silahkan untuk yang bertanya. Silahkan Bu Gomba. Bu Gomba. Silahkan Bu Gomba. Iya, baik matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, Jazakallahu khairan Pak terima Ustaz. kasih matur nuwun atas materi hari ini. Materi biasanya Ustadz memberikan materi itu kadang membuat kita khawatir, deg-degan gitu. Tapi hari ini materi itu melegakan meskipun masih akan banyak yang ditanyakan. Ya, jadi ini semua adalah harapan-harapan kita. Menurut ini ya, kesimpulan yang aku pikirkan, kalau aku salah, monggo Ustadz nyuwun dibetulkan. Jadi dalam situasi sekarang ini kita juga merasakan ada perpecahan meskipun mungkin sebagian kecil dan sebagian besar yang baik gitu ya. Tapi tetap itu ada dan harapan-harapan yang diberikan itu tentu sangat melegakan. Tapi meskipun ini meskipun ini untuk kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa kita, tentu saja hal yang Ustadz nyatakan hari ini berguna untuk segala sisi ya, bukan untuk bukan hanya untuk kemerdekaan saja, Ustadz. Ya. 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 Nah, dan Ustadz selalu menyatakan bahwa di awal itu orang-orang terdahulu memberikan kemerdekaan, kita harus bertahan dan kita harus melakukan ketawakalan kita supaya dia semakin bertahan. Apakah keadaan sekarang
sudah Ustadz atau para ulama sudah merasakan yang surat apa tadi yang 46, 47, 48 sampai 51 itu, apakah ada gejala-gejala itu sehingga kita harus lebih tegas lagi untuk menghadapi situasi negara kita, Ustadz? Itu pertanyaan pertama dulu. Baik, terima kasih Bu Gomba. Ya, ya, alhamdulillah seperti tadi juga saya sampaikan, banyak orang yang tentu sama-sama kita sebagai bagian anak bangsa untuk tetap berpegang pada hal-hal kebaikan atau menjaga amanah yang Allah berikan. Ya, kalau hal-hal yang interpretatif, masalah ekonomi dan sebagainya mungkin itu interpretasi. Tapi kalau sudah menyangkut nilai-nilai yang kebenaran agama, seperti ungkapan menyatakan agama ini musuh Pancasila, itu dari mana itu sumbernya? Kalau nggak dari PKI nggak mungkin itu. Betul. Itu Ya. juga. Jadi aneh aja satu pejabat yang sampai menyampaikan semacam itu. Nah itu yang menyakitkan kalangan umat, ya, sehingga dalam kumpulan ulama, tokoh-tokoh umat itu merasa tersinggung dengan ungkapan semacam itu. Kalau urusan misalnya ekonomi, urusan itu masih persoalan akal yang bisa salah, bisa benar. Gitu. Nah, termasuk larangan misalnya kemarin yang muncul, alhamdulillah Gaung itu dari Sabang sampai Merauke juga menyampaikan teguran yang sama, mengingatkan ya, tentunya dalam konteks mengingatkan, ya, mengingatkan sampai 18 petugas dari daerah-daerah yang dengan terang-terangan adanya larangan semacam itu satu yang hal yang tidak selayaknya lah. Nah itu alhamdulillahnya ini semua menjadi kompak untuk nilai-nilai yang kebenaran semacam itu. Begitu Bu Gomba. Oh ya, jadi memang sebetulnya bukan berarti agak menurun dari 79 tahun yang lalu, bukan ya Ustadz? Insya Allah tidak ya, mudah-mudahan tidak. Ya insya Allah ini kan gejala-gejala kita tidak tahu. Kita kan tadi di Al-Quran memang disinggung dalam satu negeri itu tidak banyak sebenarnya ulah-ulah semacam ini. Ya tadi bahkan Allah membuat perumpamaan hanya dengan 9 orang, gitu. 9 orang, artinya sedikit orang yang mungkin ingin membuat makar semacam itu. Tapi dengan pengingatan banyak orang, alhamdulillah terklarifikasi. Gitu Bu. Makasih Ustadz. Satu lagi pertanyaan boleh Ustadz? Ya silahkan Bu Gomba. Kalau sekarang tentang, mungkin yang lain sudah jelas ya, tetapi ketika pembukaan pertama ada beberapa hal yang aku ingin juga bertanya, Ibu ingin bertanyakan. Silakan. Ya, statement Ustadz tadi awal, seseorang yang melupakan Allah itu adalah tidak sadar bahwa dia sedang melupakan dirinya sendiri. Ya. Padahal orang itu kalau melupakan Allah karena yang dia ingat dirinya sendiri. Jadi dia melupakan Allah kan memang dirinya yang dia ingat aja, dia lupa Allah, bahwa ini semua anugerah Allah, bahwa sehatnya dia, melihatnya dia, matanya dia. Dan kemudian dikaitkan dengan fasik. Nyun sewu, aku minta hubungannya Ustaz. Ya, yang dimaksud fasik itu dia karena lupa Allah sampai dia mengabaikan larangan dan perintah Allah. Orang yang mengabaikan perintah dan larangan Allah, maka dia masuk kategori fasik. Ya, Allah menyuruh sholat dia nggak mau. Allah melarang minuman keras dia langgar. Nggak perhatian terhadap perintah dan larangan Allah. Maka orang itu disebut fasik. Nah, kenapa mereka melanggar? Karena lupa ada Allah. Nah, kalau lupa kepada Allah, lupa atas perintah dan larangannya. Dia orang itu sebenarnya meninggalkan agama.
Itu yang disebut fasiknya. Jadi nggak mau mengikuti perintah Allah dan larangan Allah. Dia lupa benar-benar terhadap Allah. Lupa terhadap Allah itu sudah istilahnya tidak menjadikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, yakni agama, sebagai referensinya. Begitu maksudnya, Bu. Sehingga ya kalau dia menjauh, tidak makna melupakan tadi menjauh, ya Allah pun nggak ingat dia. Makanya tadi di awal saat kita berzikir kan kita sebutkan, siapa yang mengingatku sendirian, kata Allah, maka sungguh Allah akan mengingatnya dalam dirinya, dalam diri Allah, dalam zat Allah. Siapa yang mengingatku dalam sekumpulan orang, Allah akan menyebut nama dia di hadapan kumpulan para malaikat. Nah, kalau dia melupakan Allah, ya Allah nggak menyebut-nyebut dia lagi. Begitu, Bu Komba. Aku rasa bukan lupa ya Allah, niat banget itu kalau orang tidak suka kepada Allah. Iya, ya artinya ya tadi makanya dikategorikan fasik, sudah keterlaluan kalau fasik. Kalau orang beriman, orang yang beriman itu bukan berarti dia tidak sama sekali, tidak pernah sekalipun melanggar perintah Allah, enggak. Ya. Kalau dia ingat Allah, kadang ingat, kadang, makanya di dalam surat Al-Imran itu Allah mensifati orang bertakwa. Al-Imran 135, Bu, saya bacakan ya. Surat Al-Imran ayat 135. Ini sifat orang bertakwa. Ya. Saya bacakan terjemahannya. Adapun orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang apabila dia mengerjakan perbuatan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, kemudian ingat kepada Allah, lalu mohon ampun atas dosanya. Nah, mungkin sesaat dia lupa, tapi kemudian ingat kepada Allah. Dan ketika ingat, baru ya Allah, ampunilah saya ya Allah, saya hilaf, saya salah ya Allah, saya ngaku salah ya Allah. Maka itu sifat orang bertakwa, bukan orang fasik. Jadi bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak pernah lupa kepada Allah. Boleh atau bisa dia lupa, tapi ketika diingatkan, dia segera memohon ampun atau mohon maaf tadi kepada Allah. Tapi yang dimaksud fasik udah sama sekali nggak pernah takut kepada Allah gitu. Diingatkan mesti bantah-bantah lagi gitu. Iya. Ya. Jadi niat sekali ya, dan dia kalau dekat kepada orang A, lalu dia juga ikut kepercayaan orang itu, atau kepada B dia ikut lagi. Jadi ya memang sengaja berniat ya Ustadz ya. Betul ya, berniat. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Bu Gomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih Bu Gomba. Iya, belum ada lagi Pak Ustadz. Silakan untuk yang lain. Terima kasih Mbak Lili. Terima kasih Bu. Silakan untuk yang lain. Belum ada nih Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Mungkin lagi menikmati hidangan hari kemerdekaan. Ya, kita alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah atas karunia negeri kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah karuniakan banyak sumber daya alam yang sangat nikmat, sangat besar karunianya, dan menjadikan negeri kita juga negeri yang dihuni oleh kaum muslimin yang tetap mengamalkan ibadah-ibadah. Ya. Kita tak pungkiri kenikmatan besar. Mendengar azan saja kadang kita harus menjawab, memilih mau yang ini atau yang itu. Karena yang azan yang terdengar di rumah bisa 2 sampai 3. Allah Akbar, Allahu Akbar. Baru dijawab Allah Akbar, lain lagi dengan suaranya.
Ini menunjukkan satu negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan menjaga negeri yang Allah berkahi. Kita bersyukur kepada Allah dan tetap terus kita sama-sama menjaga amanah dari Allah ini untuk saling mengingatkan pada kebenaran dan kesabaran. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya. Selamat kemerdekaan negeri kita, dan Amin, kita amin. selalu berharap dan berdoa kepada Allah untuk terus menjaga dan memakmurkan negeri kita yang tercinta. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.